Bagaimana seseorang yang mengaku dirinya Tuhan akan tetapi ternyata meminta bantuan kepada Nabi Musa alaihi salam agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkap bencana yang menimpa negerinya, yang menunjukkan bahwasanya memang manusia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat oleh Allah bisa bangun dalam keadaan nyaman, berangkat ke masjid, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepadanya. Kita lanjutkan kajian ayat Al-Quran. Dulu kita sampai di ayat ke-39. Sekarang kita lanjutkan dari ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Salah satu dari kelebihan agama Islam, termasuk di dalamnya apa yang ada di dalam Al-Quran, adalah mengajak manusia untuk mempergunakan logika mereka. Maka di ayat ini kita akan juga mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk merenungkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Ara'aitakum," ceritakan kepadaku, "in atakum adzabullah," kalau datang azab Allah, "au atatkumus sa'ah," atau datang kepadamu as-sa'ah, hari kiamat, "ghairallah tad'una," apakah selain Allah yang kalian seru, "in kuntum shadiqin," jika kalian itu memang benar-benar jujur. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, coba tanyakan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai apa yang ada di langit dan bumi. Qul ya ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, akhbiruni, beritahu kepadaku, in atakum azabullah, kalau datang azab Allah, mithlul ladzi nazala bi amsalikum, seperti halnya yang telah datang kepada umat-umat sebelum kalian. Misalnya adalah apa yang terjadi kepada umat-umat sebelum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika datang angin, ketika datang suara teriakan yang keras, berbagai bala bencana, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itu sesungguhnya kepada siapa mereka itu akan meminta? Apakah meminta kepada berhala-berhala yang selama ini mereka sembah, yang mereka sekutukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di mana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, bal iyyahu tad'una, bahkan hanya kepadanya kalian itu akan menyeru. Kita akan lihat misalnya apa yang pernah terjadi pada saat Abraha itu menyerbu kota Mekah. Maka orang-orang Quraisy tidak ada yang kemudian minta tolong pada berhalanya. Mereka bahkan tinggalkan, mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengisyaratkan bagaimana kenyataan yang sesungguhnya ada pada diri mereka. Kalau kemudian kita lihat juga Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, ketika didatangkan kepadanya bencana, ada berupa belalang yang begitu banyak, dia tidak mampu untuk mengatasinya. Bahkan dia kemudian meminta kepada Nabi Musa alaihissalam supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menyingkap bencana itu, yang kalau dalam janjinya, kalau bencana itu disingkap maka saya akan beriman. Coba kita perhatikan bagaimana seseorang yang mengaku dirinya Tuhan akan tetapi ternyata meminta bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyingkap bencana yang menimpa negerinya, yang menunjukkan bahwasanya memang manusia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bal iyyahu tad'una, hanya kepadanya kalian itu meminta, fayakshifu ma tad'una ilaihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan menyingkap bencana yang kalian minta, insya'a, jika ia berkehendak, wa tansawna ma tusyrikun, dan kalian itu lupakan apa yang kalian sembah. Karena kata Syekh Muhammad Zuhaili memang di dalam Al-Quran kita juga akan mendapatkan bahwa fitrah manusia itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika anna Allah awda'a
fi fitratil insan at-tauhid. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala memang menanamkan di dalam diri manusia fitrah untuk bertauhid, di mana mereka itu kemudian akan menyeru Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi memang bertauhid itu adalah fitrah yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri manusia. Bahkan manusia itu sudah diambil kesaksiannya pada saat ada di dalam alam rahim. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Semua kita itu kemudian menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi. Jadi semua dari kita itu bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan dari kita, pencipta kita, tempat kita menyembah. Bagaimana kita kemudian menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah fitrah. Sehingga pada saat manusia itu tertimpa bencana, maka dia akan mencari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang sudah menjadi kenyataan tadi. Bagaimana orang-orang Quraisy ketika diserbu oleh Abraha, mereka tidak meminta kepada patung-patung mereka, tidak meminta kepada berhala yang selama ini mereka sembah, karena memang berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak memberikan manfaat apa-apa, serta juga tidak bisa memberikan mudarat apa-apa. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dihadapkan oleh kaumnya ketika beliau itu menghancurkan patung-patung, Nabi Ibrahim kemudian kembali menanyakan kepada mereka, coba kamu tanya itu berhala yang kalian sembah itu, kenapa tanya saya? Tanya kalau memang mereka itu bisa menjawab. Dan pada saat itu sesungguhnya mereka menyadari bahwa apa yang mereka sembah selama ini adalah sesuatu yang salah, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Bagaimana bisa berhala yang merupakan sesembahan itu kemudian dihancurkan? Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi fitrah manusia itu adalah bertauhid. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia mempergunakan logika mereka, mempergunakan akal mereka. Sebab di antara sebab manusia itu tidak beriman adalah karena mereka itu tidak mau untuk mendengar, tidak mau mempergunakan akal. Di dalam Al-Quran Surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan itu, bagaimana orang-orang kafir ketika mereka itu ada dihadapkan ke neraka, ditanya oleh penjaganya, apakah belum datang kepada kalian itu Rasul yang memberikan peringatan? Mereka katakan, iya datang kepada kami, tapi kami kemudian mendustakannya. Mereka kemudian mengatakan, lau kunna nasma'u
au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami ini dulu, karena kunna itu menunjukkan kata lampau, dulu di dunia itu nasma'u, mau untuk mendengar, au naqilu, atau mempergunakan akal kami, makunna biasa bisain, pasti kami ini tidak termasuk ke dalam penghuni neraka sa'ir. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa yang menjadi penyebab mereka masuk ke neraka sa'ir adalah pertama, mereka tidak mau mendengar. Ketika datang kepada mereka seruan dakwah, mereka kemudian acuh, tidak mau mendengarkan, menganggap sebagai ocehan saja, tidak mau untuk mempergunakan akal. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk mempergunakan akal mereka. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia yang tetap tidak mau untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy, wa laqad arsalna ila umamin min qablik, sungguh telah kami utus kepada umat-umat sebelum kamu, fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un, dan kami hukum mereka. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, umat-umat sebelum kalian itu sudah kami juga uji, diberikan hukuman. Tujuannya apa? La'allahum yatadarra'un, supaya mereka itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Tujuannya adalah untuk membuat mereka itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak dari manusia yang kemudian malah tetap mengikuti bujuk rayu dari setan. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan qasat qulubuhum, hati mereka itu kesat, keras. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ada beberapa jenis dari hati. Ada hati yang keras seperti halnya batu. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, batu saja itu bisa bolong. Kalau kemudian kita lihat dari batu itu ada yang mengalir mata air, ada batu yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang ketika diberikan peringatan tetap tidak mau untuk mengambil pelajaran darinya, sesungguhnya hatinya itu memang benar-benar keras. Hadirin yang rahimakumullah, kita bersyukur bahwasanya kita adalah umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan tidak ada adab yang sifatnya istiqsal, yang menyeluruh seperti halnya umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu ketika mereka
ingkar, tidak mau beriman kepada Rasulnya, mereka kemudian langsung dihabisi. Umat Nabi Nuh misalnya dengan banjir bandang, tujuannya supaya mereka itu supaya mereka itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hati itu sudah kesat, keras, maka tetap saja tidak akan mau untuk beriman. Contohnya adalah Kan'an, anak dari Nabi Nuh alaihi salam. Sudah jelas bahwasanya ayahnya itu naik perahu, sementara dia itu berenang. Diajak oleh Nabi Nuh, ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik bersama dengan kami, jangan bersama dengan orang-orang kafir. Tapi apa yang dikatakan oleh Kan'an? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Tidak, saya akan berenang, nanti saya akan sampai ke puncak bukit itu, nanti saya akan selamat. Padahal kata Nabi Nuh, la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada hari ini, tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Ayo naik, tapi tetap tidak mau untuk naik bersama Nabi Nuh. Padahal sudah jelas pilihan itu kan ada. Dia masih harus berenang, sementara di dekatnya itu ada perahu. Nabi Nuh mengajaknya untuk naik. Kalau orang mau pergunakan logika, maka dia akan naik ke perahu itu karena lebih dekat, sudah terjamin keselamatannya. Sementara kalau berenang menuju bukit itu kan masih perlu perjuangan. Tapi dia tetap memilih untuk berpisah dengan Nabi Nuh alaihissalam. Wa hala bainahum al-mawj fa kana minal mughraqin. Setelah itu terhalang oleh ombak dan termasuk dalam bagian dari mereka yang tenggelam. Ini menandakan apa? Menandakan hati yang kesat tadi, keras, tidak mau untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Kenapa manusia itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Zayyana lahum syaitan. Syaitan itu menjadikan apa yang dilarang oleh Allah itu tampak indah. Jadi tampak indah. Ini ada istri sendiri, ada selingkuhan. Istri sendiri itu lebih cantik, tapi banyak dari orang itu yang memilih bersama dengan selingkuhannya. Padahal ini halal, siap kapan saja, tidak perlu ada kekhawatiran. Lebih memilih bersama dengan selingkuhannya. Padahal dengan penuh resiko. Kadang harus nyewa kamar, bayar. Akan tetapi karena zayyana lahum syaitan, dijadikan indah oleh syaitan, maka itu yang dia lakukan.
Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu, kenapa manusia itu melakukannya? Karena dijadikan indah oleh setan. Indah sehingga manusia kemudian tertarik untuk melakukan apa yang sesungguhnya dilarang di dalam agama. Hadirin yang rahimakumullah, maka sekali lagi di dalam ayat ini kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pendengaran, berupa penglihatan, berupa akal, hati. Untuk apa? Untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak termasuk ke dalam bagian dari mereka yang dikatakan dalam Al-Quran, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya dulu kami mau untuk mendengar, dulu kami mau untuk bergunakan akal, pasti kami tidak termasuk ke dalam bagian mereka yang masuk dalam neraka sa'ir. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadikan penuangan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.